Di benua Suantian, tepatnya di Sekte Star Spirit, orang-orang terlihat sedang berkumpul di depan gerbang. Seorang pemuda yang baru saja membuka matanya terlihat terkejut saat melihat apa yang ada di depannya, tiba-tiba ingatan asing mulai membanjiri otaknya. Ternyata, pemuda itu adalah seorang gamer yang entah bagaimana berpindah ke dunia saat ini. Ingatan-ingatan itu adalah milik pemilik tubuh itu sebelumnya. Tempat di mana ia berada saat ini adalah benua Suantian, di mana seorang ahli bela diri akan dihargai di atas segalanya. Dan banyak sekali orang yang berusaha untuk menjadi ahli bela diri dengan bersusah payah untuk masuk ke dalam sebuah sekte yang ada di sana. Dan tempat ia berada sekarang, Sekte Star Spirit. Meskipun merupakan sekte yang baru saja berdiri, demi menjadi seorang ahli bela diri dan merubah kehidupannya, banyak orang yang mendaftar ke sana. Sekte Star Spirit merupakan salah satu sekte yang ada di sana, dan baru didirikan setengah bulan yang lalu, sementara kekuatan ketua sektenya belum diketahui. Dan hari ini adalah hari ujian penilaian pertama yang diatur sekte itu untuk merekrut murid baru. Pemuda terlihat gelisah, mengingat ia tidak mendapatkan barang maupun kemampuan saat bertransmigrasi ke sana. Jadi, ia berpikir untuk mencari tempat tinggal, mengumpulkan informasi, dan menunggu sistem kemampuannya muncul. Tiba-tiba, orang-orang yang ada di sana berlarian ke arah gerbang sekte tersebut. Dua orang terlihat muncul dari dalam sekte tersebut. Dan setelah asap yang muncul akibat kedatangannya mereda, seorang perempuan yang terlihat anggun muncul di sana. Itu adalah Luo Qiansui, ketua dari Sekte Star Spirit. Ia mengumumkan bahwa ia tidak melihat kultivasi, umur, maupun bakat mereka untuk melakukan perekrutan. Orang-orang yang ingin mendaftar terlihat bersemangat setelah mendengar pengumuman itu, berpikir bahwa kesempatan untuk masuk ke sana menjadi lebih besar. Sementara pemuda itu tetap diam, berpikir ini seperti yang ia harapkan dari dunia fantasi, seorang gadis yang lebih menarik dari model di televisi. Luo Qiansui kemudian memberikan satu syarat bagi mereka yang ingin bergabung dengan sektenya, yaitu, mereka harus membayar sejumlah 10.000 batu spirit untuk dapat bergabung dengan sektenya. Semua orang yang di sana menjadi marah, berpikir syarat yang diajukan begitu tidak masuk akal, padahal satu batu spirit tingkat rendah cukup untuk makan sebulan. Orang-orang mulai pergi dari sana sembari mencacinya, berkata bahkan jika mereka punya mereka tidak akan menggunakannya untuk itu. Sementara pemuda itu juga terkejut bahwa ada lintah juga di dunia fantasi. Ia berpikir itu sama dengan membayar 10.000 yuan untuk masuk ke sebuah perusahaan dan menghasilkan uang kemudian, ia jadi bertanya-tanya, kira-kira siapa orang bodoh yang akan melakukan hal tersebut. Tiba-tiba, sebuah sistem muncul di depannya, mengucapkan selamat kepada pemuda itu karena telah mendapatkan sistem big spending. Ia tidak menyangka, kemampuan curang yang ia kira bakal memakan waktu 2 tahun muncul secepat itu. Ia lalu mencoba memanggil kembali sistemnya, mencari tahu apa itu sistem big spending. Sistemnya kembali muncul, menjawab bahwa itu adalah sistem yang akan membuatnya semakin kuat dengan semakin banyak ia menghabiskan uang. Sistem lalu menunjukkan panel informasi mengenai pemuda itu, yang dari sini kita ketahui, bahwa MC kita kali ini bernama Ye Feng. Sistemnya lanjut menjelaskan bahwa ia akan menyediakan batu spirit tanpa batas dari kualitas apapun untuk host. Kristal spirit immortal adalah mata uang di dunia itu. Sistemnya melanjutkan bahwa membuang uang terlalu sedikit tidak akan dihitung sebagai big spending. Begitu juga jika terlalu banyak. Hanya jika host mengeluarkan uang dalam jumlah yang tepat, itu dapat dihitung sebagai big spending dan host akan menerima poin big spending. Dan jika tidak, maka poinnya akan dikurangi. Host juga dapat memperoleh poin dari menyelesaikan misi acak yang diberikan oleh sistem. Intinya, host harus menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang mubazir, dan jika itu dilanggar maka poinnya akan dikurangi atau mendapat hukuman. Sementara poin yang didapatkan nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan ranah, keahlian seni bela diri, kemampuan mengekstrak, item spesial, dan lain-lain. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Ye Feng mulai memikirkannya, berpikir itu tidak sesederhana kelihatannya. Sistem lalu memberinya misi untuk pertama kali, yaitu untuk bergabung dengan Sekte Star Spirit. Jika host berhasil,
ia akan mendapatkan 100 poin, dan jika gagal poinnya dikurangi 100. Dan misi ini tidak dapat ditolak. Kembali ke situasi saat ini. Tetua sekte atau bawahan Luo Qiansui yang melihat semua pendaftar pergi bertanya. Apakah nonanya itu memang tidak berencana untuk mengambil murid, pasalnya para pendaftar berasal dari keluarga yang miskin. Luo Qiansui membenarkan hal tersebut, dan meskipun ayahnya tahu, ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Luo Qiansui memejamkan matanya, berpikir ayahnya sudah gila karena memintanya untuk membuka sekte di sana. Ayahnya, Luo Wuming, ketua sekte Starpol mengatakan padanya sesuatu tentang mempertajam pikiran saat ia berada di sana, namun ia berpikir itu hanya akan menghambat kultivasinya. Ayahnya tidak mengetahui bahwa dirinya adalah saintes dari kuil abadi yang menjadi korban konspirasi dan terlahir kembali di sana. Baginya, kenaikan tingkat adalah hal yang utama, jadi ia tidak bisa berhenti berkultivasi. Setelah ia naik ke alam yang lebih tinggi, ia berencana untuk memberitahu masternya tentang pembunuhan terhadapnya, dan membunuh dalang di balik itu dengan tangannya sendiri. Kemungkinan, Luo Qiansui awalnya adalah seseorang yang hidup di dunia atas, mungkin seperti alam immortal. Dan terlahir kembali di dunia yang lebih rendah karena dibunuh seseorang. Setelah itu, ia mengajak tetua Bai untuk pergi dari sana karena tidak mungkin ada pendaftar yang memiliki uang sebanyak itu. Dan meski memilikinya, tidak akan ada orang bodoh yang menggunakannya untuk sekedar bergabung dengan sekte kecil mereka. Namun, Ye Feng dengan segera menawarkan 100.000 kristal spirit rendah, karena berpikir mereka kekurangan uang karena merupakan sekte yang baru dibangun. Luo Qiansui segera menoleh ke arah orang itu. Tidak percaya benar-benar ada orang yang akan melakukannya. Tetua Bai bertanya untuk memastikan, apakah pemuda itu benar-benar mengatakan 100.000 kristal spirit rendah. Meskipun sebelumnya Ye Feng berpikir orang bodoh mana yang akan bergabung dengan sekte itu, namun sekarang, ia dengan percaya diri mengeluarkan cincin yang berisi 100.000 kristal spirit rendah, dan dalam benaknya ia berpikir untuk menjadi orang bodoh pertama yang bergabung dengan sekte itu. Ia tanpa sungkan langsung menyerahkan kristal spirit itu. Sementara Luo Qiansui benar-benar tidak percaya itu adalah 100.000 kristal spirit rendah. Ia menjadi panik. Tidak menyangka akan ada orang gila sepertinya yang akan bergabung dengan sektenya. Luo Qiansui mencoba menenangkan diri dan bertanya, apakah pemuda itu masih ingin bergabung dengan sektenya jika mengetahui bahwa sektenya tidak punya tempat untuk dirinya tinggali. Namun Ye Feng dengan sombong mengatakan bahwa ketua sekte tidak perlu khawatir, karena ia dapat menyewa orang untuk membangun satu bangunan di sektenya. Jawaban itu membuat Luo Qiansui terdiam, merinding, dan bahkan mengeluarkan darah dari kepalanya karena terkejut. Luo Qiansui kemudian mendekati Ye Feng, berkata bahwa mereka miskin, kekurangan siswa, kekurangan sumber daya, dan keburukan lainnya untuk membuat Ye Feng menyerah. Namun, Ye Feng menjawab bahwa ketua sekte tidak perlu khawatir karena ia bisa membelikannya untuk sekte. Luo Qiansui kembali mengeluarkan darah dari kepalanya, terkejut sekaligus kesal dengan kelakuan Ye Feng. Kesabarannya sudah hampir habis. Harga dirinya begitu terinjak-injak setelah Ye Feng memintanya untuk memanfaatkannya untuk kepentingan sekte. Dalam pikirannya, Luo Qiansui benar-benar tidak menginginkan Ye Feng untuk bergabung dengan sektenya. Namun, ia masih mencoba tetap tenang. Kali ini ia mengatakan bahwa Ye Feng akan melakukan apapun sendiri di sekte itu, karena tidak akan ada yang membantunya latihan. Setelah mendengar itu, Ye Feng terdiam sejenak, terlihat memikirkan sesuatu. Luo Qiansui yang melihat Ye Feng mulai ragu. Ia terlihat senang dan berpikir Ye Feng akan menyerah setelah ini. Namun, Ye Feng menjawab dengan ceria bahwa ia tidak akan meminta apapun dari ketua sekte. Dalam benaknya, ia berpikir tidak ada yang lebih cocok dengannya selain sekte itu karena di sana, ia diberikan kebebasan penuh yang memudahkannya menyelesaikan misi. Luo Qiansui terjatuh lemas, tidak percaya bajingan gila itu benar-benar tangguh. Ye Feng yang melihat itu terlihat khawatir, mencoba menenangkannya dan memintanya untuk santai. Luo Qiansui benar-benar tidak percaya. Ada orang gila yang begitu gembira saat menghabiskan 100.000 kristal spirit rendah hanya untuk bergabung dengan sekte kecil miliknya. Setelah itu, Luo Qiansui mengeluarkan pedang miliknya.
Luo Qiansui yang sangat kesal berencana membunuhnya, karena Ye Feng benar-benar menjengkelkan. Namun Tetua Bai menghentikannya, berkata bahwa hanya ia yang memenuhi persyaratan untuk bergabung ke sana. Sementara Ye Feng terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Setelah itu, Luo Qiansui dengan terpaksa menerima Ye Feng sebagai murid sektenya. Ye Feng sangat senang karena ia berhasil menyelesaikan misi ditambah melakukan big spending 100.000 kristal spirit rendah, membuatnya mendapatkan 200 poin. Meskipun Ye Feng tidak tahu kegunaan pasti dari koin tersebut, ia pikir itu adalah hal yang bagus untuk mengumpulkannya. Sistemnya kembali memberi notifikasi yang menyuruh Ye Feng mencari sendiri aktivitas yang menghabiskan uang, jumlah sumber daya yang dihabiskan tidak mempengaruhi pendapatan poin. Selama ia melakukan aktivitas big spending, ia akan mendapatkan poin jaminan. Ye Feng belajar dengan cepat, ia memulai dengan bertanya kepada Luo Qiansui, karena ia satu-satunya murid di sana, apakah itu berarti ia muridnya langsung? Luo Qiansui dengan malas menjawab bahwa itu tidak terhitung karena sektenya tidak menerima murid langsung. Luo Qiansui teringat janji yang ia buat dengan ayahnya. Ia berjanji untuk bertanggung jawab terhadap kultivasi murid sektenya. Tapi ia tidak berencana membiarkan Ye Feng untuk menjadi murid langsungnya. Ye Feng dengan percaya diri meminta ketua sekte untuk menyebutkan harganya. Karena ia sangat kaya, jadi ia tidak akan menawarnya. Luo Qiansui terlihat muak dengan itu, tidak percaya orang gila itu ingin membeli status murid langsung. Luo Qiansui menanggapinya dengan tenang, meminta 100.000 kristal spirit tingkat tinggi jika Ye Feng ingin menjadi murid langsung. Ia sangat percaya diri, berpikir Ye Feng tidak akan bisa memenuhinya. Ye Feng yang mendengar harganya terkejut, seolah ia tidak bisa membayarnya. Luo Qiansui tersenyum percaya diri, mengira bahwa ini adalah kemenangannya karena itu adalah jumlah yang mustahil dipenuhi olehnya. Namun, ia terkejut saat Ye Feng menjawab dan bertanya, apakah hanya segitu? Ye Feng dengan wajah polosnya memberikan 500.000 kristal spirit tingkat tinggi, dengan 400.000 sisanya adalah hadiah untuk Luo Qiansui karena menerimanya sebagai muridnya. Kepercayaan diri Luo Qiansui langsung runtuh, sementara Ye Feng berpikir bahwa dirinya merupakan jenis pemborosan, ia tidak bisa melewatkan kesempatan itu untuk menjadi murid langsung. Dengan itu, sistemnya memberi 200 poin karena telah melakukan big spending. Luo Qiansui benar-benar merinding dibuatnya. Pasalnya 500.000 kristal roh adalah jumlah yang sangat banyak, dengan uang sebanyak itu, ia akan dipanggil leluhur di sekte kelas 3. Terlebih, Ye Feng menggunakan itu hanya untuk menjadi murid langsung. Luo Qiansui sekali lagi dengan terpaksa menepati janjinya, dan mulai sekarang Ye Feng adalah murid langsung di sana. Ia memberikan pedang Deep Black kepada Ye Feng sebagai hadiah pertemuan pertama dengan masternya. Luo Qiansui begitu lelah dengan apa yang terjadi hari ini. Jika kabar itu tersebar, reputasinya sebagai saintis dari kuil abadi akan hancur karena menerima murid langsung. Tiba-tiba, Ye Feng sangat terkejut saat mengetahui bahwa poinnya akan dikurangi 20 jika menerima barang dari orang lain, namun jika ia mengembalikannya maka poinnya akan dikembalikan. Ye Feng benar-benar tidak menyangka, sistemnya begitu detail pada hal-hal kecil sekalipun. Ye Feng dengan berat hati menyerahkan kembali pedang tersebut kepada Luo Qiansui. Luo Qiansui bertanya dengan curiga maksud dari tindakan yang Ye Feng lakukan. Ye Feng menggunakan alasan bahwa ia tidak layak untuk mendapatkan pedang tersebut, jadi ia tidak menginginkannya, dan jika masternya bersikeras, maka sebutkan harganya dan ia akan membayarnya. Luo Qiansui mengambil kembali dengan kecewa dan mengatakan bahwa hanya karena ia kaya, bukan berarti ia bisa membeli segalanya dengan uang. Luo Qiansui berpikir bahwa muridnya ini benar-benar kurang wawasan, karena ia mengembalikan pedang Deep Black yang merupakan harta karun dan senjata spiritual kelas 7 dari order ke-7. Luo Qiansui yang kesal, pergi meninggalkan Ye Feng dan Tetua Bai begitu saja. Ye Feng yang melihat itu bertanya kepada Tetua Bai, bukankah ketua sekte kurang pandai? Jadi kenapa ia tidak berusaha menawarkan keuntungan saat dirinya menawarkan uang? Namun, Tetua Bai menjawab dan menyuruhnya agar sebaiknya tidak mengatakan apapun. Dalam benaknya,
Tetua bayi terlihat bingung memikirkan seorang mortal dapat memiliki jumlah uang yang tidak terbatas. Ia juga berpikir bahwa perasaan nona mudanya seperti air yang tenang. Jika ia tidak mengalami perubahan dalam hidupnya, kultivasinya akan terhambat dan tidak mengalami kemajuan. Munculnya masalah seperti Ye Feng, mungkin saja malah baik untuknya. Tetua bayi kemudian mengajak Ye Feng untuk pergi dari sana dan ia akan membawanya. Setelah beberapa saat, Ye Feng terlihat menghitung jumlah burung yang ia lihat dalam perjalanan karena merasa bosan. Burung itu bahkan sampai membuat sarang di atas kepalanya dan membuat tetua bayi terkejut. Untuk menghilangkan kebosanannya, Ye Feng membuka sistemnya untuk mencari tahu apa yang bisa ia lakukan dengan poin yang ia dapatkan. Pertama-tama, sistemnya menjelaskan bahwa di benua Suantian, tingkat kultivasi dibagi ke dalam 9 alam, yaitu alam spiritual Si, alam Qi gabungan, alam spirit fusion, alam penguatan fondasi, alam pembentukan jiwa, alam Palace Amethyst, alam jiwa primordial, alam Void, dan alam tribulasi peningkatan. Sistem melanjutkan bahwa lebih jauh lagi, setiap alam dibagi ke dalam 9 tingkatan. Untuk alam spiritual Si, host dapat menggunakan 10 poin untuk meningkatkan setiap tingkatan, sementara untuk alam Qi gabungan dibutuhkan 100 poin, dan untuk alam spirit fusion dibutuhkan 1000 poin, dan begitu juga seterusnya. Ye Feng yang mendengar itu terkejut dan bertanya-tanya, bukankah harganya cukup mahal? Ye Feng kemudian membuka departemen store yang ada di sistemnya, untuk mencari tahu apa yang ia bisa dapatkan di sana. Terdapat berbagai macam item di sana, dengan menggunakan 100 poin, ada kemungkinan 90% untuk mendapatkan pil obat kelas 1, 80% untuk pil obat kelas 2, dan begitu seterusnya sampai 10% untuk pil tingkat 9. Serta kemungkinan tidak akan pernah berubah setelah peningkatan kultivasi host. Ye Feng dengan seksama membaca dan mencoba memahami apa yang tertulis di sana. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, ia merasa produk itu sedikit mahal, namun karena ada 10% kesempatan mendapatkan herbal spirit tingkat 9, maka itu adalah harga yang layak. Setelah itu, sistem menjelaskan bahwa big spending pada berbagai kategori botol yang mengandung barang khusus dianggap sebagai kegiatan big spending. Semakin tinggi levelnya, akan semakin banyak poin yang didapatkan. Namun, hal ini membutuhkan keadaan khusus, yaitu host harus membuang-buang barang itu di depan orang yang mengerti nilai dari barang itu. Ye Feng berpikir bahwa itu pasti akan menimbulkan banyak kebencian. Jika ia hanya orang biasa dan pamer di depan orang lain, ia takut dirinya akan menjadi dihajar habis-habisan. Jadi, ia memutuskan untuk menggunakan 90 poin untuk menaikkan ranahnya ke alam spiritual Si lapisan ke-9. Setelah itu, energi mulai berkumpul di sekitar tubuh Ye Feng. Tetua bayi yang menengok ke belakang terkejut mengetahui Ye Feng mencoba membuka spiritual Si miliknya. Jadi, ia dengan cepat menghentikan pedang terbang miliknya, lalu memeriksa Ye Feng. Tetua bayi sangat terkejut dengan begitu banyaknya energi yang ada. Dengan energi sebanyak itu ia bisa langsung membuka beberapa lapisan. Itu adalah jumlah gabungan spiritual Si sekitar 20 orang. Ia tidak pernah bertemu jenius seperti itu selama hidupnya. Ye Feng terlihat begitu fokus dan tenang, mengatur dan mengumpulkan energinya. Namun di alam kesadarannya, Ye Feng terlihat sedang menunggu. Ia bertanya-tanya apakah membuka spiritual Si membutuhkan waktu yang lama. Ia terlihat bosan dan mengantuk, bertanya sampai kapan itu akan selesai. Sementara di luar, tetua bayi menyadari bahwa energi spiritual yang ia rasakan semakin kuat. Ia bertanya-tanya apakah Ye Feng akan mencoba menerobos lapisan kedua. Membuka spiritual Si sama dengan membangun fondasi diri sendiri. Karena itu, prosesnya adalah hal yang sangat penting bagi seorang kultivator. Tidak hanya membutuhkan lingkungan yang tenang, namun itu juga membutuhkan bantuan eksternal seperti pil, untuk membantu meningkatkan terbukanya spiritual Si ke tingkat maksimal. Juga, seseorang perlu waktu untuk menstabilkan spiritual Si-nya yang baru terbuka. Tidak peduli seberapa stabilnya pedang terbang, seseorang tidak seharusnya dapat bermeditasi di sana, apalagi untuk membuka spiritual Si dan menerobos tingkatannya.
Tetua Bai tidak percaya bahwa Ye Feng bisa melakukan hal seperti itu. Tetua Bai semakin terkejut setelah ia memperhatikan Ye Feng lebih lama. Pasalnya semakin lama ia perhatikan, semakin kuat energi spiritualnya dan Ye Feng menembus setiap tingkatan satu persatu dan pada akhirnya sampai di puncak spiritual Si. Setelah mencapai lapisan ke-9, Ye Feng kini sudah tersadar kembali. Ia terlihat kecewa karena awalnya ia berpikir bahwa itu akan instan, namun ternyata perlu waktu sekitar 10 menit. Ye Feng yang tidak tahu, bertanya dengan polos, apakah masternya akan menganggapnya sampah jika ia tahu bahwa dirinya membutuhkan 10 menit untuk membuka alam spiritual Si dan menerobos ke lapisan ke-9. Tetua Bai yang mendengar itu terdiam keheranan, bertanya dalam benaknya, jika Ye Feng sampah, lalu dirinya itu apa? Tetua Bai jadi teringat dirinya saat ia baru menapaki dunia kultivasi. Setelah ia memiliki sumber daya yang cukup untuk pelatihannya, ia membutuhkan kerja keras selama 8 bulan untuk mencapai alam spiritual Si lapisan ke-9. Itu pun berkat bantuan teknik yang kuat dan bimbingan kultivator kuat. Melihat Ye Feng yang luar biasa, Tetua Bai berpikir dan berkata bahwa pantas saja Ye Feng tidak menginginkan teknik apapun dari sekte. Ternyata ia sudah memiliki teknik kultivasi kuat di dalam dirinya. Namun, Ye Feng dengan bingung bertanya teknik apa yang Tetua Bai maksud, karena ia tidak memiliki teknik apapun dan bahkan tidak memiliki akar spiritual. Tetua Bai yang mendengar itu sangat terkejut dan berteriak bahwa itu tidak mungkin. Jadi, ia segera memeriksa Ye Feng untuk memastikannya. Tetua Bai benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ye Feng tidak memiliki akar spiritual namun ia bisa menerobos dengan begitu luar biasa. Tetua Bai sangat bingung dengan keadaan Ye Feng saat ini. Jadi ia akan membiarkan ketua sekte memeriksa kondisinya dan menilainya. Ia berpikir untuk membuat nonanya itu khawatir dengan masalah yang sangat langka tersebut. Setelah beberapa saat, mereka telah sampai di dalam sekte Star Spirit. Luo Qiansui yang sudah menunggu sejak lama, bertanya kenapa Tetua Bai begitu lama untuk sampai ke sana. Tetua Bai menjawab dengan menjelaskan bahwa muridnya melakukan terobosan saat di perjalanan. Ia membuka spiritual Si 20 kali lebih besar darinya dan menerobos lapisan ke-9 alam spiritual Si. Dan yang terpenting, Ye Feng bahkan tidak memiliki akar spiritual sama sekali. Luo Qiansui yang mendengar itu langsung beranjak dari tempat duduknya untuk memeriksanya secara langsung. Ia sangat terkejut mengetahui Ye Feng benar-benar tidak memiliki akar spiritual, jadi ia bertanya bagaimana caranya Ye Feng menerobos. Namun, saat Ye Feng akan menjawab, sebuah tawa dan suara terdengar dari luar, mengatakan bahwa mereka, Sekte Full Moon telah datang untuk kunjungan resmi dan meminta Sekte Star Spirit untuk menerimanya. 4 orang kini terlihat di sana, dan salah satu yang terlihat ketua mereka bertanya, kenapa Sekte Star Spirit-nya sangat tidak tahu malu? Bukankah mereka tidak bisa selamanya menjadi sekte tanpa murid? Luo Qiansui terlihat sangat kesal, murid barunya sudah membuatnya cukup kesal, dan sekumpulan orang yang menjengkelkan datang lagi. Ia bertanya-tanya kapan dirinya bisa berkultivasi dengan tenang. Luo Qiansui terpaksa menemuinya dan menanyakan urusan apa yang membawa mereka ke sektenya. Orang itu menjawab dengan bertanya, apakah ia Luo Qiansui, ketua sekte Star Spirit? Orang itu menjelaskan bahwa ia mendengar bahwa jika seseorang ingin bergabung ke sana, mereka harus membayar sejumlah 10.000 kristal spirit rendah. Ia sangat terkejut saat mendengar itu. Jadi, ia datang ke sana dengan murid-muridnya untuk menguji murid baru yang bergabung ke sana. Luo Qiansui tidak bisa tenang, berpikir kenapa banyak masalah yang mendatanginya. Ia berencana menolak itu, namun ia berpikir bahwa jika Ye Feng dihajar mereka, itu mungkin bisa membuatnya menyerah dan keluar dari sektenya. Luo Qiansui langsung mengubah ekspresinya dan berkata, bahwa jika menolak tantangan mereka yang sudah jauh-jauh ke sana, itu akan merusak reputasi sektenya. Ia bertanya kepada Ye Feng, apakah dirinya yakin bisa melawan 3 orang di tingkat yang sama dengannya. Namun, Ye Feng berpikir itu adalah waktu yang pas untuk menggunakan jimat guntur surgawi. Jadi, ia bertanya kepada masternya apakah ia boleh menggunakan jimat, dan Luo Qiansui memperbolehkannya. Dengan ini, Ye Feng bersiap untuk menggunakan jimat guntur surgawinya.
sementara ketiga murid yang tidak tahu terlihat percaya diri untuk menghajar Ye Feng. Ye Feng lalu mengeluarkan jimat guntur surgawi miliknya yang begitu banyak, membuat mereka terkejut tidak percaya dengan jumlahnya. Ketua sekte mereka juga terkejut melihatnya, mengetahui setiap jimat setara dengan serangan lapisan ke-9, jadi tidak peduli seberapa keras muridnya mencoba, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Ye Feng lalu mulai menggunakan jimat guntur surgawi miliknya, membuat mereka semua terpental dan mengumpatnya, bertanya apakah itu bahkan bisa disebut pertarungan. Ye Feng menggila dengan melemparkan jimat-jimatnya secara membabi buta, menciptakan ledakan di mana-mana. Mereka semua tercengang dengan apa yang mereka lihat. Itu adalah jimat guntur surgawi tingkat 9, di mana satunya seharga 1000 kristal spirit. Berpikir Ye Feng seharusnya menjadikannya kartu asnya, namun ia malah menghambur-hamburkannya. Setelah ledakan demi ledakan yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua menyerah dan ketakutan, berkata tidak sanggup lagi dan mengajak masternya untuk pergi dari sana. Luo Qiansui berpikir bahwa mereka tidak cocok untuk membuat Ye Feng menyerah, dan malah dimanfaatkan sepenuhnya oleh murid kejamnya itu. Ye Feng kemudian menoleh dengan senyuman yang mengerikan ke arah masternya, membuat Luo Qiansui berpikir bahwa Ye Feng mengira dirinya takut dan mengirimnya untuk melawan mereka tanpa memperdulikan keselamatannya. Jadi, ia tidak berencana untuk memberikan muridnya itu meremehkannya dan menunjukkan alasan kenapa dirinya harus dihormati. Ye Feng tidak berhenti melemparkan jimat-jimat miliknya karena stoknya sangat banyak dan itu disediakan oleh sistem, membuat tempat itu seperti medan perang yang dipenuhi ledakan. Ye Feng terlihat gila dengan melemparkan jimat-jimat itu tanpa memperdulikan apapun. Murid-murid itu merangkak dengan susah payah ke arah masternya, meminta masternya untuk menolongnya dari kekejaman Ye Feng. Ketua itu terlihat putus asa, berpikir ia menggali kuburannya sendiri dengan datang ke sana, percaya bahwa sekte Star Spirit memiliki latar belakang yang luar biasa sehingga kriteria perekrutan muridnya sangat tinggi. Setelah itu, ketua mereka berkata kepada Luo Qiansui, sepertinya mereka terburu-buru dan membuat masalah untuknya. Jadi ia meminta maaf untuk itu dan akan memberikan hadiah permintaan maaf suatu hari nanti. Ketua itu lalu mengakhiri perkataannya di sana dan akan pergi dari sekte Star Spirit. Namun, Luo Qiansui tidak berencana membiarkan mereka pergi begitu saja, bertanya apakah mereka pikir sektenya dapat mereka kunjungi sesuka hati. Mereka semua terkejut saat mengetahui bahwa Luo Qiansui ternyata berada di ranah primordial spirit yang kuat, membuat mereka ketakutan karena ketua mereka hanya berada di ranah Soul Formation. Dengan kekuatannya, Luo Qiansui dapat menghancurkan sekte Full Moon mereka jika ia menginginkannya. Luo Qiansui mengatakan dengan tegas dan dingin, bahwa ia akan membiarkan mereka pergi setelah masing-masing dari mereka membayar dengan satu lengannya. Ketua sekte mereka yang tidak punya pilihan lain menyetujuinya, lebih baik kehilangan satu lengan daripada kehilangan nyawanya. Setelah itu, teriakan kesakitan dari mereka terdengar satu persatu. Dengan itu, Luo Qiansui melepaskan mereka dan memintanya pergi dari sana. Ketua mereka dengan menahan rasa sakit dari tangannya yang patah menjawab bahwa mereka akan pergi sekarang. Ye Feng yang melihat itu tidak menyangka, berpikir bahwa masternya benar-benar orang yang kejam. Setelah mereka pergi, Luo Qiansui dengan lembut meminta Ye Feng untuk menyingkirkan jimat guntur surgawi miliknya sekarang. Namun dalam hatinya, ia merasa kesal karena tidak dapat mengusir Ye Feng kali ini. Ye Feng yang harus tetap menghabiskan jimat surgawi itu, dengan canggung mencoba meminta masternya untuk melakukan sesuatu. Luo Qiansui yang penasaran bertanya tentang apa yang bisa ia bantu. Ye Feng menjawab bahwa ia masih memiliki 9.000 jimat yang harus dihabiskan, dan ia tidak bisa menghabiskannya sendiri, jadi ia meminta bantuannya. Luo Qiansui mencoba bersabar dengan tingkah muridnya itu untuk mempertahankan citra saintes yang ia miliki. Terlebih, Ye Feng tidak memperdulikan jimat itu, jadi tidak seharusnya ia memikirkannya. Ia lalu meminta Ye Feng untuk menyerahkannya sembari berpikir, bahwa sepertinya Ye Feng masih menyembunyikan banyak barang. Mereka lalu duduk bersama dan mulai membuang-buang jimat guntur surgawi itu. Saat melihat ledakan-ledakan itu, Luo Qiansui teringat masa lalunya. Saat itu,
Adik juniornya memintanya untuk berhenti berkultivasi sepanjang waktu dan mengajaknya menonton kembang api bersama-sama. Namun ia menolaknya karena ia tidak memiliki waktu untuk melakukan hal lain selain berkultivasi. Juniornya membalas, menyuruhnya untuk tidak terlalu membosankan. Berkultivasi sepanjang waktu tidak baik untuknya. Sesekali ia harus menghabiskan waktu untuk bersantai. Jika tidak, ia akan menyesal saat kematian tiba, karena ia tidak menikmati hidupnya. Kembali ke saat ini, Luo Qianxue terlihat lebih hidup dan setuju dengan pendapat juniornya saat itu, karena mereka hanya hidup satu kali. Sementara itu, Tetua Bai terbangun dari tidurnya karena mendengar ledakan yang begitu intens, berpikir bahwa musuh menyerang. Saat ia melihat ke jendela, ia menanggapi dengan santai bahwa itu hanya jimat guntur surgawi. Namun tiba-tiba, ia terlihat panik dan segera memakai pakaiannya untuk keluar. Saat ia melihat sumber ledakan itu, ia terkejut karena melihat Ye Feng dan masternya meledakkan begitu banyak jimat guntur surgawi dengan santainya. Ia bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya mereka lakukan. Luo Qianxue yang melihat Tetua Bai memintanya untuk duduk bersama mereka, ia menjawab dengan santai bahwa mereka hanya meledakkan jimat guntur surgawi. Ye Feng lalu mengajak Tetua Bai untuk ikut melakukannya karena itu cukup menyenangkan menurutnya. Ditambah ia sudah lelah karena melakukannya dari tadi. Namun, Tetua Bai malah memukulnya dengan kesal. Berteriak bahwa mereka benar-benar konyol, mengingat satu jimat berharga 1000 kristal spirit rendah. Bahkan jika mereka kaya, mereka tidak seharusnya membuang-buang uang seperti itu. Ia juga bertanya kepada nonanya, bagaimana ia bisa ikut-ikutan melakukan hal bodoh seperti itu, mengingat semua jimat itu bernilai banyak uang. Setelah mendengar ocehan Tetua Bai, Ye Feng mengeluarkan sebuah cincin. Berkata bahwa Tetua Bai sudah tua, terlalu berisik untuknya tidur di malam hari, jadi ia memberikan 100.000 kristal spirit tinggi untuk Tetua Bai gunakan membeli tonik. Tetua Bai yang mendengar itu, bertanya kepada Ye Feng apakah dirinya meremehkan orang tua ini. Namun, Tetua Bai malah merobek pakaiannya, menampilkan tubuhnya yang masih terlihat bagus dan berkata, meskipun ia sudah tua, ia masih penuh semangat. Hal itu membuat Luo Qianxue dan Ye Feng terkejut melihatnya. Setelah itu, ia meminta sisa jimat milik Ye Feng dan memintanya untuk menyerahkannya kepadanya. Dengan gerakan yang begitu bersemangat, Tetua Bai meledakkan banyak jimat sekaligus. Membuat Ye Feng menyelesaikan misinya hanya setelah beberapa saat. Ye Feng terkejut, melihat Tetua Bai begitu bersemangat dan menyelesaikan misinya dengan cepat. Ia tidak menyangka cara seperti itu akan berhasil, jadi ia berpikir untuk meminta bantuan Tetua Bai ke depannya untuk melakukan hal seperti itu. Setelah beberapa saat, Tetua Bai terlihat kelelahan setelah menghabiskan semua jimat milik Ye Feng. Ia tidak percaya dan menyangka bahwa suatu hari ia akan kelelahan fisik dan mental karena membakar beberapa jimat. Tetua Bai lalu meminta Ye Feng untuk mencarinya jika suatu saat ia memiliki suatu pekerjaan fisik untuk dilakukan. Ia mencoba meyakinkan Ye Feng bahwa ia masih cukup bertenaga meskipun ia sudah tua. Sementara Luo Qianxue merasa bahwa akan ada masalah di masa depan yang menimpanya. Meskipun mereka hanya bertiga, Luo Qianxue lalu bertanya dengan mengejek, apakah Tetua Bai akan menjual dirinya hanya dengan 100.000 kristal spirit tinggi? Namun Tetua Bai menjawab bahwa itu bukan tentang kristal spirit, tapi tentang menjaga martabatnya. Setelah semua itu, sistemnya memberikan notifikasi bahwa Ye Feng telah membuang-buang uang, jadi sistem menghadiahkannya 1000 poin. Ye Feng terkejut, tidak percaya sistemnya benar-benar memberikannya 1000 poin. Dengan itu, ia bisa meningkatkan kultivasinya ke ranah Qi gabungan. Dengan 1410 poin yang ia miliki sekarang, jika ia meningkatkan ranahnya ke tingkat Qi gabungan lapisan ke-9, ia masih memiliki 510 poin. Dengan itu, ia masih bisa membeli 5 toples jenis apapun dari toko sistem. Tiba-tiba, ia teringat bahwa mereka hanya 3 orang di sana. Dengan hanya 3 orang, akan lambat baginya menghasilkan poin jika mengandalkan Tetua Bai. Jadi, Ye Feng berpikir jika ia memiliki adik junior, itu akan membantunya menghasilkan poin lebih cepat. Untuk membantu masternya membuat sekte ini 100 kali lebih baik,
Ye Feng berpikir untuk menanggung semua biaya yang dikeluarkan oleh sekte. Dengan rencana itu, ia tidak akan mengalami masalah untuk mengumpulkan poin dengan menghabiskan lebih banyak uang. Secara kebetulan, seorang pemuda tampak mengetuk pintu sekte mereka. Ia lalu masuk ke sana dan bertanya, apakah mereka masih mencari murid? Pemuda itu terkejut saat mendapati lantai yang ada di sana hancur karena bekas ledakan sebelumnya. Kemudian, ia melihat seorang pria tua bertubuh kurus yang kelihatannya hampir mati sebentar lagi. Seorang wanita yang cantik namun terlihat menakutkan untuk diajak bercanda, dan seorang pemuda yang kelihatannya bodoh. Ye Feng membuat ekspresi seperti itu karena adik junior pertamanya sudah datang. Sementara pemuda itu terlihat khawatir dengan dirinya, melihat kondisi sekte yang begitu kacau. Ye Feng dengan senang menyambutnya, berkata bahwa mereka masih menerima murid. Jika ia menyerahkan 10.000 kristal spirit tingkat rendah, ia akan langsung diterima menjadi murid di sana. Ia juga dapat menjadi murid langsung ketua sekte jika membayar 100.000 kristal spirit tinggi. Ye Feng dengan bangga memperkenalkan dirinya dengan berkata, bahwa ia, Ye Feng, adalah murid pertama sekte ini sekaligus murid langsung ketua sekte. Tujuan Ye Feng menyombongkan diri adalah untuk memikat murid itu. Jika ia terpikat namun tidak memiliki uang, maka Ye Feng bisa menanggungnya. Namun, sistemnya memberikan penjelasan bahwa tindakan seperti ini tidak sejalan dengan aktivitas menghabiskan banyak uang, kecuali host memberikan alasan yang masuk akal. Ye Feng menjawab bahwa dirinya menganggap pemuda itu sebagai adik tirinya yang lama hilang dan datang ke sana untuk menjadi adik juniornya. Jadi ia tidak masalah mengeluarkan sejumlah uang untuknya. Sistem menerima alasannya, dan memintanya untuk membelanjakan kristal roh dalam jumlah yang tepat. Ye Feng tidak menyangka, alasan yang ia buat-buat itu bisa bekerja. Pemuda itu lalu berbalik badan, memikirkan bahwa ia sebelumnya mendengar orang-orang membicarakan syarat untuk masuk ke sekte itu cukup aneh. Awalnya ia tidak percaya, namun ternyata apa yang ia dengar sebelumnya memang benar. Bahkan seseorang bisa menjadi murid langsung dengan membayarnya. Ye Feng yang melihat pemuda itu yang sepertinya akan pergi menepuk pundaknya. Ye Feng mencoba menahan pemuda itu dengan mencekiknya, mengatakannya untuk dipikirkan kembali sebelum pergi dari sana. Namun pemuda itu menjawab bahwa ia tidak bisa karena ia sedang terburu-buru. Tiba-tiba, orang tua yang sepertinya kakek pemuda itu, memanggilnya Wu Feng, menyarankannya untuk tetap tinggal di sekte ini dengan menyerahkan 10.000 kristal spirit rendah, sebagai syarat untuk menjadi murid di sini. Wu Feng berhenti melawan dan mendengarkan itu dengan seksama. Orang tua itu menambahkan bahwa ia akan kembali ke sana saat urusannya sudah selesai, jadi ia memintanya untuk tinggal di sana selama itu agar dirinya bisa merasa tenang. Wu Feng dengan terpaksa mengikuti saran kakeknya. Orang tua itu mengetahui identitas asli ketua sekte itu, ia juga tahu Bai Tianhong menjadi tetua dan tinggal di sana, jadi ia bisa merasa aman akan keselamatan cucunya. Ye Feng dengan ceria membawa Wu Feng ke depan masternya dan berkata, bahwa ia menginginkan adik junior itu karena ia terlihat menggemaskan. Luo Qiansui hanya terdiam, heran dengan kelakuan muridnya itu. Meskipun Wu Feng tidak tahu alasan kakeknya menyuruhnya untuk tinggal di tempat yang kacau itu, tapi ia selalu menuruti perintah kakeknya. Luo Qiansui menerimanya asalkan ia dapat menyerahkan 10.000 kristal spirit rendah sebagai syarat untuk bergabung ke sektenya. Luo Qiansui merasa itu adalah hal yang menjengkelkan karena ia harus bertanggung jawab atas tindakan apapun yang dilakukan oleh Ye Feng. Tapi sisi positifnya itu membuat orang lain tidak ingin bergabung dengan sektenya. Tapi, Wu Feng malah menyerahkan 10.000 kristal spiritnya sembari berpikir bahwa kakeknya pasti memiliki alasan tertentu kenapa ia merekomendasikannya untuk bergabung ke sana. Hal itu membuat Luo Qiansui terkejut karena awalnya ia berpikir pemuda itu tidak ingin bergabung setelah sebelumnya mau pergi. Namun sekarang dia dengan senang hati ingin bergabung dengan sektenya. Luo Qiansui yang tidak ingin menerima murid lagi, menjelaskan bahwa meski ia membayar 10.000 kristal spirit, ia tidak akan mendapatkan apapun darinya selain tempat tinggal yang ada di sekte. Ia menambahkan bahwa ia juga tidak akan membimbing kultivasinya. Luo Qiansui bersikeras untuk tidak menerima murid lagi kali ini. Namun, sama seperti Ye Feng sebelumnya,
Wu Feng menjawab bahwa ia tidak menginginkan apapun. Dalam benaknya, karena ia adalah seorang alkemis dan kakeknya sudah menyediakan kebutuhannya, jadi tidak ada hal lain yang ia butuhkan. Tetua Bai mengucapkan selamat karena nonanya mendapatkan murid hebat lainnya di sekte ini, meskipun ia tahu nonanya sebenarnya tidak menginginkan murid. Luo Qiansui yang tampak kelelahan berkata kepada mereka bahwa ia akan istirahat, ia akan memulai pelatihan kultivasi mereka besok, baik murid dalam maupun luar sama-sama tinggal di halaman. Lagi pula, mereka adalah satu-satunya murid di sana, jadi ia meminta mereka untuk pergi beristirahat juga sekarang. Ye Feng terlihat bingung memahami masternya. Sebelumnya ia berkata tidak akan melatih mereka, tapi sekarang ia ingin melatihnya. Ye Feng melirik ke arah Wu Feng. Awalnya ia ingin membantunya membayar biaya masuk, namun ternyata ia adalah orang yang cukup kaya. Jadi, ia menarik rencananya untuk menjadikannya murid langsung. Karena ia sendiri sudah cukup untuk menjadi satu-satunya murid langsung ketua sekte. Sementara Ye Feng bersukacita, Luo Qiansui terlihat kelelahan, mencoba menyangkal apa yang terjadi dan berharap itu semua hanyalah sebuah mimpi. Setelah itu, Ye Feng berkenalan dengan adik juniornya dengan menanyakan namanya. Adik juniornya itu menjawab dengan memperkenalkan dirinya sebagai Leng Wu Feng. Ye Feng dengan tingkahnya yang menjengkelkan, menyatakan bahwa mulai sekarang, adik junior Wu Feng secara resmi menjadi murid dalam sekte ini mulai sekarang. Wu Feng yang melihat itu terlihat khawatir akan dirinya sendiri. Ia berpikir kakak senior di depannya ini memiliki sekrup yang longgar di kepalanya. Beberapa saat setelahnya, Ye Feng mengatakan bahwa dirinya sudah selesai pindah ke ruangan sebelah sana. Ia lalu menanyakan bagaimana dengannya. Wu Feng menjawab bahwa ia juga sudah selesai membereskan tempatnya, jadi Ye Feng dapat masuk dan duduk dulu sebentar. Saat masuk ke dalam, Ye Feng berkata bahwa ia terkejut karena ternyata adik juniornya adalah seorang alkemis. Wu Feng dengan bangga menjawab bahwa itu benar, dan sebenarnya ia adalah seorang alkemis tingkat 3. Orang-orang seperti ahli alkimia pil, ahli senjata, ahli jimat, dan ahli formasi, merupakan profesi berstatus tinggi dan sangat populer di dunia itu. Selama seseorang mengungkapkan identitas mereka sebagai salah satu ahli di atas, kebanyakan orang akan mengaguminya. Karena bahkan pil obat kecil, jimat kecil, atau artefak bisa menentukan kultivasi seseorang dan kelangsungan hidupnya di masa depan. Sebelumnya, banyak orang yang memintanya dibuatkan pil namun selalu ia tolak. Sekarang, dengan ia bergabung ke sekte dan kebetulan memiliki kakak senior, ia sangat senang saat memikirkan ekspresi ketika kakak seniornya akan memintanya untuk membuatkan pil. Ia juga dengan sombong memikirkan bahwa jika dirinya memberitahu kakak seniornya bahwa ia sudah mencapai ranah Spirit Fusion lapisan ke-9, ia takut itu tidak baik untuk jantung kakak seniornya. Namun, Ye Feng menjawab dengan datar, "Oh, seolah tidak tertarik akan hal itu." Wu Feng yang terkejut melihat responnya bertanya kenapa kakak seniornya terlihat tidak tertarik seperti itu, padahal ia adalah seorang alkemis tingkat 3. Dalam benaknya ia bertanya-tanya, bukankah seharusnya kakak seniornya itu lebih terkejut? Namun, Ye Feng malah menjawab dengan bertanya tentang ramuan spiritual kelas 3 yang paling berharga. Setelah bingung sebentar, Wu Feng mencoba mengingatnya dan mulai menyebutkan barang seperti rumput bambu hantu, bunga roh salju, buah petir ungu, dan jamur fantasi. Itu adalah beberapa tumbuhan yang jarang ditemukan dan sangat berharga bagi alkemis tingkat 9 sekalipun. Sementara Wu Feng menyebutkan barang-barang langka itu, Ye Feng memeriksa sistemnya, mencari-cari apa yang Wu Feng sebutkan dan membelinya. Ia meminta sistem untuk mencari nama-nama ramuan yang Wu Feng sebutkan, lalu ia akan membuka satu toples untuk setiap ramuan dari toko. Setelah menghabiskan poin sebanyak 1.200, Ye Feng mendapatkan 2 rumput bambu hantu, 1 bunga roh salju, dan 3 buah guntur ungu. Wu Feng dengan sombong mengatakan meskipun kakak seniornya tahu namanya, ia tidak akan mengerti karena ia bukanlah seorang alkemis. Ia menambahkan bahwa dirinya yang seorang alkemis saja, hanya pernah melihatnya dalam buku. Namun Ye Feng malah menjawab dengan berkata bahwa adik juniornya itu pasti haus karena bekerja seharian, jadi ia menawarkan diri untuk mengambilkannya minum.
Ia lalu segera pergi dari sana dan berkata bahwa ia akan membawakannya segelas air. Wu Feng yang melihat Ye Feng bertingkah seperti itu, berpikir meski kakak seniornya itu aneh, ia adalah orang yang perhatian, jadi ia berencana untuk membuatkannya pil di lain waktu. Wu Feng terkejut saat kakak seniornya kembali begitu cepat dengan sesuatu di tangannya. Ye Feng menyajikan bahan-bahan yang ia dapatkan sebelumnya ke dalam satu mangkuk yang terlihat seperti sup dan menawarkannya kepada adik juniornya. Wu Feng yang melihat itu sangat terkejut, karena itu adalah bahan-bahan langka yang ia sebutkan sebelumnya. Ia mengambil bahan-bahan itu dengan tangannya dari mangkuk, membuat Ye Feng bertanya kepadanya tentang apa yang ia lakukan. Wu Feng sangat terkejut. Tidak menyangka ia akan dapat melihat herbal yang sangat langka dan sangat sulit ditemukan di sana. Yang lebih mengejutkannya lagi, ia melihat herbal itu dicampur menjadi satu dalam air dengan sembarangan. Setelah menenangkan dirinya, Wu Feng berbalik dan mencoba menjelaskan tentang herbal itu. Namun, saat ia melihat kembali ke tangannya, ia mendapati herbal itu sudah tidak ada di sana. Ternyata, Ye Feng mengambilnya dan menjatuhkannya ke lantai, berkata bahwa ia sudah mendengarnya. Meskipun semua herbal itu langka, jika dicampur dengan air seperti itu, efeknya tidak akan sebaik jika dibuat sebuah pil. Karena adik juniornya itu sepertinya tidak menyukainya, jadi ia menginjak dan menghancurkan obat tersebut karena sudah menjadi sampah baginya. Wu Feng berteriak menyuruh Ye Feng untuk berhenti melakukannya. Ia bahkan menjatuhkan dirinya untuk melindungi herbal langka tersebut, dan berkata bahwa itu adalah herbal spiritual langka yang baru saja ia sebutkan sebelumnya. Jadi, ia akan memeriksanya untuk memeriksa keasliannya, namun ia sangat terkejut setelah mengetahui bahwa obat itu sudah hancur dan tidak berbentuk. Sementara Wu Feng merasakan pukulan di hatinya sebagai seorang alkemis, Ye Feng mendapatkan notifikasi karena mengeluarkan banyak uang dan sistem memberinya 1.500 poin. Ye Feng terlihat senang akan hal itu, mengingat sebelumnya ia menghabiskan 1.200 poin. Wu Feng yang terlihat lemas menyuruh Ye Feng untuk bertanya kepadanya lain kali, jika ia tidak mengerti manfaat dari herbal yang ia miliki. Bagi mereka para alkemis, herbal langka seperti itu adalah barang langka yang tidak ternilai harganya. Wu Feng menangis, merasakan kesedihan yang mendalam di hatinya. Bahkan kakeknya yang sudah hidup lama belum pernah melihat itu, tapi kakak seniornya menghancurkannya seolah itu tidak berharga. Ye Feng yang melihat adik juniornya bersedih, meminta maaf dan berpura-pura tidak tahu bahwa itu adalah herbal langka yang Wu Feng katakan sebelumnya. Tidak ada gunanya menangisinya karena itu sudah hancur. Ye Feng menyarankan Wu Feng untuk bangun membereskan kekacauan itu dan segera beristirahat. Ye Feng pergi dari sana, meninggalkan Wu Feng tanpa rasa bersalah. Setelah beberapa saat, Ye Feng kembali menggunakan sisa herbal yang ia miliki. Kali ini, ia menggunakannya untuk merendam kakinya. Ye Feng menikmatinya karena itu membuatnya rileks, kakinya terasa lunak dan mati rasa. Ia berpikir bahwa itu hal positif, namun sebenarnya herbal itu telah berubah menjadi racun. Wu Feng terlihat mendatangi kamar Ye Feng, meskipun ia tidak tahu dari mana kakak seniornya itu mendapatkan herbal-herbal tersebut. Ia harus mengingatkannya tentang sesuatu. Ketiga tanaman herbal itu akan sangat bagus jika digunakan bersamaan maupun terpisah sebagai obat. Namun, saat rumput bambu hantu dicampurkan dengan buah guntur ungu, itu akan menghasilkan racun yang kuat. Meskipun tidak mematikan, penanganannya akan cukup sulit. Wu Feng terkejut saat kakak seniornya tiba-tiba berteriak bahwa kakinya telah menjadi hitam dan bahkan tidak bisa digerakkan. Wu Feng yang merasakan firasat buruk langsung mendobrak pintu kamar kakak seniornya itu dan masuk ke sana. Wu Feng sangat terkejut saat melihat kakak seniornya itu menggunakan herbal langka itu untuk merendam kakinya, sementara Ye Feng bertanya kepadanya tentang alasan kenapa kakinya menghitam. Ye Feng merengek tentang apa yang terjadi pada kakinya, bertanya apa yang bisa ia lakukan, apakah ia akan menjadi lumpuh, bisakah ia diselamatkan, dan masih banyak pertanyaan lainnya yang membuat Wu Feng geram. Ia juga geram karena Ye Feng menggunakan barang langka dan berharga seperti itu hanya untuk sekedar merendam kakinya. Sementara itu, sistem memberitahu Ye Feng karena ia telah membelanjakan uang dalam jumlah besar, ia mendapatkan 1.500 poin kembali.
Sistem juga memberi informasi bahwa Ye Feng dapat menggunakan 1000 poin untuk menghilangkan racun pada kakinya. Ye Feng yang mendengar itu menjadi lega, berpikir ia tidak harus lumpuh atau memotong kakinya. Ye Feng merenungkan tindakannya kali ini. Awalnya ia berpikir untuk menikmati efek pengobatan dari herbal itu, namun hasilnya malah menjadi buruk, ditambah ia harus mengeluarkan banyak poin. Jadi ia berpikir untuk tidak mengulanginya ke depannya. Wu Feng dengan kesal berkata kepada kakak seniornya itu, bahwa ia ke sana hanya untuk mengingatkannya bahwa jika rumput bambu hantu dicampur dengan buah guntur ungu, itu akan menjadi sebuah racun. Ye Feng menanggapinya dengan tersenyum, sembari menggunakan 1000 poinnya untuk meminta sistem menyembuhkannya. Dan dengan itu, kaki Ye Feng perlahan sembuh dari warna hitamnya menghilang. Wu Feng yang melihat itu terkejut, bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Karena yang ia tahu racun itu sangat sulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Ye Feng kembali menikmatinya saat ia merendamkan lagi kakinya ke sana, berpikir bahwa kenapa jika itu beracun, ia dapat menggunakan sistem untuk menyembuhkannya. Terlebih, itu terasa menenangkan. Ye Feng yang penasaran bertanya kepada sistemnya, apakah jika orang lain yang terkena racun, apakah ia dapat menggunakan poinnya untuk menyembuhkannya? Setelah sistemnya menjawab bahwa itu bisa, Ye Feng langsung menawarkan adik juniornya untuk bergabung bersamanya. Karena embernya cukup untuk 2 orang, Ye Feng menjamin bahwa itu akan terasa enak seperti berada di surga. Dan untuk racunnya, Wu Feng tidak perlu khawatir karena Ye Feng akan mengurusnya. Wu Feng yang mendengar ajakan itu menjadi takut, melihatnya sudah jelas bahwa itu sangat beracun. Karena itu, ia menolak tawaran itu dan segera pergi dari sana. Di luar, Wu Feng berencana melaporkan hal itu kepada ketua sekte. Meskipun ia tidak tahu apakah herbal itu milik sekte atau milik pribadi kakak seniornya. Tetap saja itu adalah barang langka yang tidak ternilai bagi semua orang. Namun, setelah memikirkannya kembali, ia memutuskan untuk melupakan itu karena merasa dirinya bukan seorang pengadu. Sementara itu, Ye Feng yang sudah selesai merendam kakinya, kembali menggunakan 1000 poin untuk menghilangkan racunnya dan 900 poin untuk meningkatkan ranah ke alam Qi gabungan lapisan ke-9. Sementara di aula sekte, Luo Qiansui terlihat sedang bersama Tetua Bai. Ia bertanya dengan serius kepada Tetua Bai, tentang siapakah Ye Feng sebenarnya. Namun, Tetua Bai menjawab bahwa ia tidak tahu. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka akan tahu dengan sendirinya. Menurutnya, ini adalah hal yang menarik, mengupas satu persatu rahasia yang dimiliki oleh Ye Feng. Dalam benaknya, Tetua Bai berpikir bahwa yang terpenting adalah Ye Feng dapat mengganggu kondisi pikiran nonanya itu. Luo Qiansui sangat kesal saat memikirkan kedua murid barunya itu, berpikir mereka adalah orang yang dikirim oleh surga untuk menyiksanya. Tiba-tiba, mereka merasakan energi yang terpancar tak jauh dari sana. Berdasarkan arah dari sumber energi itu adalah tempat murid sekte mereka tinggal. Tetua Bai yang pernah merasakan itu sebelumnya berpikir bahwa itu adalah Ye Feng. Ia bertanya-tanya, Ye Feng baru saja mencapai puncak alam spiritual, apakah ia akan melakukan terobosan lagi? Tetua Bai sakit kepala saat memikirkannya, berpikir apakah itu akan sama seperti sebelumnya. Melakukan bangkitan terus-menerus dengan sekali ledakan terobosan. Tetua Bai menyarankan nonanya untuk menunggu terlebih dahulu, karena ia pikir Ye Feng tidak akan menyelesaikannya secepatnya. Semakin lama, energi yang berkumpul ke arah Ye Feng semakin besar. Membuatnya dengan mudah menerobos Qi gabungan lapisan pertama. Lalu lanjut ke lapisan kedua, dan masih terus lanjut. Membuat Tetua Bai dan Luo Qiansui benar-benar terkejut dibuatnya. Dan pada akhirnya Ye Feng kembali berhasil meningkatkannya sampai lapisan ke-9 dalam sekali terobosan. Tetua Bai yang melihat itu menjadi sangat bersemangat, karena satu langkah lagi untuk Ye Feng mencapai alam penggabungan jiwa. Namun, itu berhenti setelah Ye Feng mencapai alam Qi gabungan lapisan ke-9. Tetua Bai berteriak histeris, tidak percaya hanya dalam 5 menit, Ye Feng berhasil menerobos seluruh lapisan dalam sekali jalan, dan bahkan tanpa akar spiritual dan tanpa bimbingan seorang master.
Di mana itu lebih cepat dari kemarin saat ia tidak punya kultivasi lalu menerobos alam spiritual si lapisan ke-9. Kecepatan kultivasinya bisa dianggap nomor 1 di benua Suantian. Luo Qianxue sekarang mengerti alasan kenapa Ye Feng begitu percaya diri sebelumnya saat masuk ke sektenya. Karena ia benar-benar tidak membutuhkan bimbingannya. Luo Qianxue terlihat sedih karena tetua Bai begitu bersemangat dalam memuji Ye Feng. Ia bertanya apakah mungkin dalam waktu dekat, Ye Feng akan melampauinya, pemimpin sekte sekaligus masternya. Tetua Bai menyadari bahwa ia terlalu memuji Ye Feng sebelumnya. Tapi faktanya memang demikian, nonanya memiliki bakat tertinggi dalam sekte. Namun meski demikian, ia butuh setengah tahun untuk menerobos dari alam spiritual ke pengumpulan Qi. Karena suasananya sudah menjadi seperti ini, ia tidak punya pilihan lain selain mencari cara untuk menghiburnya. Tetua Bai menjawab bahwa itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat, karena akan lebih sulit saat menerobos ke alam yang lebih tinggi. Tidak hanya butuh beberapa kesempatan, orang-orang juga membutuhkan sumber daya kultivasi dan pil pendukung. Mempertimbangkan itu semua, jika Ye Feng ingin mengejarnya, ia harus rajin untuk berkultivasi. Tetua Bai berharap itu akan berakhir di sana, atau tidak itu akan menjadi pukulan berat bagi nonanya. Wu Feng yang juga menyaksikan itu menjadi merinding, berpikir apakah itu benar-benar kakak seniornya yang terlihat tidak bisa diandalkan itu. Sungguh mengerikan melihatnya melakukan terobosan 9 lapisan berturut-turut hanya dengan satu tarikan nafas. Mengingat dirinya yang sebelumnya puas dengan tingkat kultivasinya sekarang, ia tersenyum dan berkata bahwa itu akan menarik. Sekarang ia mengerti alasan kenapa kakeknya merekomendasikannya untuk tinggal di sana, dan dengan itu, ia mendapatkan kembali motivasi untuk meningkatkan kultivasinya. Hari berikutnya, Ye Feng terlihat baru bangun tidur. Hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa panel sistemnya, dan mendapati bahwa ia hanya memiliki 310 poin yang tersisa. Ia sangat menyesal, menyadari bahwa kemarin ia dibutakan oleh air racun itu, membuatnya menghabiskan 2000 poinnya begitu saja. Namun, perhatiannya segera teralihkan oleh sesuatu yang ia lihat pada sistem. Ia mengambil sebuah pil berwarna emas yang disebut pil pembersih Profon kelas 3. Ia bertanya-tanya tentang apa itu sebenarnya, juga maksud 9 garis yang tertera di dalam catatan. Karena ia tidak mengerti, jadi ia berencana untuk mencari adik juniornya. Ye Feng membayangkan bagaimana ia akan menunjukkannya dan juga ekspresi dari adik juniornya itu, berpikir itu akan menyenangkan. Sementara itu, Wu Feng yang sedang dalam perjalanan ke suatu tempat, terlihat bersin dan bertanya-tanya kenapa dirinya bisa kena flu di hari pertamanya. Ye Feng yang tidak mengetahui Wu Feng sedang pergi, mencari-cari ke semua tempat di sana, mulai dari atas pohon, di atap rumah, di dalam kendi, bahkan sampai ke semak-semak, namun ia tetap tidak dapat menemukannya. Karena ia tidak menemukan adik juniornya di semua tempat, jadi ia berpikir Wu Feng kabur dari sana karena suatu alasan. Namun tiba-tiba, tetua Bai muncul di belakangnya dan bertanya tentang apa yang Ye Feng lakukan. Yang Feng menjelaskan bahwa ia sedang mencari adik juniornya. Jadi ia bertanya kepada tetua Bai apakah ia melihatnya. Tetua Bai menjelaskan, setelah ketua sekte mengetahui Wu Feng adalah seorang alkemis tingkat 3, ia membawanya ke kota terdekat sejak pagi untuk membeli herbal spiritual. Karena itu, tetua Bai mengajak Ye Feng untuk mencari mereka. Ye Feng dengan senang hati menerima tawaran itu dan meminta maaf jika merepotkannya. Setelah 5 jam perjalanan, Ye Feng terlihat bosan dan jenuh karena ia tidak menyangka kota terdekat sejauh itu. Mereka belum sampai bahkan setelah 5 jam terbang ke sana. Untuk menghilangkan kebosanannya, Ye Feng bertanya kepada tetua Bai, apakah ia tahu sesuatu tentang rumput bambu hantu, bunga roh salju, dan juga buah guntur ungu. Tetua Bai menjawab dengan bertanya apakah Ye Feng mendengar itu dari Wu Feng. Ia menjelaskan bahwa di antara herbal spiritual lainnya, ketiganya adalah yang paling langka. Dan untuk alkemis, itu adalah barang yang sangat berharga. Hanya itu yang ia tahu, jadi ia menyarankan Ye Feng untuk tanya kepada Wu Feng yang seorang alkemis. Setelah mendengar itu, Ye Feng akhirnya mengerti mengapa adik juniornya,
mengatainya membuang-buang sumber daya yang berharga saat ia menggunakannya untuk merendam kaki. Tetua Bai yang mendengar pengakuan Ye Feng itu menghentikan pedang terbangnya. Ia bertanya apakah Ye Feng benar-benar menggunakan ketiga herbal langka itu untuk merendam kakinya. Ye Feng menjawab bahwa Tetua Bai harus mencobanya lain kali, tapi jika mencampur rumput bambu hantu dengan buah guntur ungu, itu akan menghasilkan sebuah racun. Lain kali, ia akan mendapatkannya untuknya. Tetua Bai yang mendengar itu berbisik, meminta Ye Feng untuk menyimpan beberapa untuknya ketika ia mendapatkannya lagi di masa depan. Setelah beberapa saat, mereka kini telah sampai di kota terdekat. Tetua Bai menyarankan Ye Feng untuk berkeliling-keliling kota sendiri, karena ia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ia akan mencarinya saat urusannya sudah selesai. Ia juga mengingatkan Ye Feng agar tidak membuat masalah. Sembari pergi menjauh, Tetua Bai menegaskan berkali-kali agar Ye Feng tidak membuat masalah. Ternyata, urusan yang dimaksud adalah Tetua Bai ingin bertemu saudaranya dan minum beberapa anggur bunga bersamanya. Setelah ditinggalkan Tetua Bai, Ye Feng mulai mengunjungi beberapa tempat di sana, mulai dari pavilion Si Hai, toko senjata King San yang menjual berbagai macam senjata, hingga rumah bordil yang memiliki banyak wanita cantik. Selanjutnya, Ye Feng pergi ke rumah lelang Tianyu. Sebelum ia memutuskan untuk masuk, Ye Feng bertanya kepada sistemnya tentang apa yang harus ia lakukan saat bertemu bahaya dan sedang tidak bersama anggota sektenya. Ia takut akan dibunuh oleh seseorang. Namun, sistem menyuruhnya untuk tidak khawatir. Karena jika ada bahaya yang mengancam jiwa host, sistem menyediakan legiun penjaga ilahi, yang akan bermanifestasi untuk menghadapi krisis yang dialami host. Meski itu memiliki kekurangan hanya akan melindunginya saja, Ye Feng sudah puas dengan itu. Karena Ye Feng tidak sabar untuk menunggu dan bertanya kepada adik juniornya, jadi ia pergi ke rumah lelang untuk bertanya di sana, karena ia berpikir pasti ada setidaknya satu orang yang bisa menilainya. Di dalam, seorang penjaga menyambutnya dengan sopan dan bertanya apakah ada yang bisa ia bantu. Ye Feng menjawab bahwa ia memiliki beberapa pil untuk dijual, jadi ia ingin tahu apakah itu bisa dijual di rumah lelang ini. Penjaga itu menjawab bahwa rumah lelang mereka memiliki alkemis tingkat 6 yang berdedikasi untuk penilaian pil, ia akan mengantarkannya ke sana. Di tempat yang ditunjukkan penjaga itu, seorang alkemis tingkat 6 yang dimaksud, Cao Ansan, bertanya kepada Ye Feng tentang pil apa yang ingin ia lelang. Ye Feng melemparkan pil miliknya ke arah alkemis itu, sembari menjawab bahwa itu adalah pil pembersih profon. Alkemis itu meremehkannya, berkata bahwa itu hanya pil pembersih kelas 3. Namun, saat melihat pil itu, alkemis itu menyadari sesuatu. Ia sangat terkejut saat menyadari bahwa itu sungguh pil pembersih profon 9 garis. Ye Feng yang tidak tahu bertanya apakah pil itu sangat kuat. Alkemis itu dengan gemetaran menjawab bahwa itu sangat kuat, karena untuk membuat pil pembersih profon membutuhkan ketelitian tinggi. Kesalahan sekecil apapun dapat membuat pilnya menjadi jelek. Dan juga, pil itu hanya dapat dikonsumsi oleh kultivator di ranah Qi gabungan atau Spirit Fusion. Namun dengan 9 garis, itu akan memaksimalkan efek dari pil tersebut. Ditambah, tingkat tertinggi yang pernah ia lihat adalah 8 garis. Ye Feng yang masih tidak mengerti dan terlihat bingung, bertanya kembali apa artinya 8 atau 9 garis pada pil tersebut. Alkemis itu menjawab bahwa pil yang lengkap bergaris 10, setiap garis mewakili 1/10 potensi lengkapnya. Jadi semakin tinggi banyak garisnya, maka akan semakin bagus pil tersebut. Sampai sekarang, bahkan ia tidak pernah mendengar ada yang berhasil membuat 10 garis meski pada pil terendah sekalipun. Meski hanya 1 garis, itu lebih baik daripada mengkonsumsi herbal spiritual secara langsung. Banyaknya garis yang dapat dibuat, merupakan tolak ukur kehebatan bagi mereka para alkemis. Setelah mendengar itu, Ye Feng bertanya dengan berapi-api, lalu berapakah harga pil itu jika demikian? Alkemis itu menjawab bahwa normalnya, pil kelas 3 biasanya dihargai puluhan ribu kristal spirit rendah. Namun, karena pil itu tidak hanya membersihkan kotoran dalam tubuh, tetap juga memiliki 9 garis. Jadi ia tidak bisa memperkirakan harga persisnya, mereka akan tahu setelah lelang dibuka.
Ye Feng bertanya dengan terkejut, apakah pil kelas rendah itu bernilai 10.000 kristal spirit tingkat rendah? Sepertinya, Ye Feng lupa bahwa ia telah menghabiskan 600.000 kristal spirit tingkat tinggi hanya untuk menjadi murid langsung dan meminta bantuan tetua Bai. Sementara alkemis itu terkejut, tidak menyangka master muda itu menganggap pil itu hanya pil kualitas rendah. Setelah itu, Ye Feng bertanya kapan lelang akan dibuka. Alkemis itu menjawab bahwa master muda itu cukup beruntung, karena nanti siang pelelangan akan dibuka. Ye Feng memberikan alkemis itu satu pil lagi. Ia lalu menyuruh alkemis itu untuk menghubungi manajer rumah lelang itu agar menyertakan kedua pilnya pada lelang nanti siang. Ye Feng pergi dari sana sembari mengatakan bahwa setelah mereka menjualnya, ia akan kembali ke sana untuk mengambil bayarannya. Dalam benaknya, Ye Feng bergumam, ingin tahu kira-kira siapa orang bodoh yang akan menawar pil ini dengan harga yang sangat mahal. Alkemis itu yang tidak sengaja mendengarnya menjadi terdiam, berpikir bahwa dirinya seorang di ranah Amethyst Palace dan alkemis tingkat 6, merasa terhina dengan kata-kata Ye Feng. Ye Feng kini terlihat sedang berjalan di hutan sembari memakan pil pembersih profon yang masih ia miliki. Ia berpikir itu bukan snack yang buruk karena memiliki rasa yang cukup untuk dimakan. Tiba-tiba, ia mendengar erangan kesakitan dari seekor binatang di dekat sana. Ternyata, itu adalah seekor anjing yang terlihat kelaparan. Setelah melihat mata anjing itu yang berkaca-kaca, Ye Feng berpikir bahwa mereka terikat oleh takdir. Ia mengeluarkan rotinya dan berniat membawa anjing itu untuk mengikutinya. Di luar, Ye Feng terlihat tulus menyelamatkan dan memberi makan anjing itu. Namun aslinya, ia berencana untuk menambah personil untuk menghabiskan 10.000 pil yang ia miliki, mengingat di sektenya hanya ada 4 orang. Setelah berencana membiarkan anjingnya untuk memakan pil yang ia miliki, Ye Feng berpikir, apa orang-orang akan pingsan saat mengetahui bahwa mereka hidup lebih buruk dari anjing. Setelah anjing itu selesai makan, Ye Feng dengan senyum liciknya, mengajak anjing itu untuk mandi terlebih dahulu. Dan setelah itu ia bisa mulai bekerja untuknya. Setelah beberapa saat, mereka terlihat mengunjungi salah satu penginapan yang ada di sana. Ye Feng berencana masuk restoran itu dengan membawa anjingnya yang masih terlihat kotor dan berantakan. Namun, langkahnya dihentikan oleh petugas yang ada di sana. Ia mengatakan bahwa Ye Feng tidak bisa masuk ke sana dengan membawa anjingnya. Ye Feng langsung pada intinya, bertanya berapa kristal spirit yang dibutuhkan agar mereka bisa masuk. Ia akan langsung membayarnya. Sayangnya, petugas itu menjawab dengan tegas, bahwa selama ia masih di sana, tidak akan ada uang yang masuk. Ye Feng yang mendengar itu terlihat kecewa akan hal tersebut. Namun, setelah beberapa saat, petugas itu melayani Ye Feng dengan sopan santun di kamarnya. Namun, Ye Feng yang kesal dengan sikap petugas itu sebelumnya, menyuruhnya enyah dari pandangannya. Setelah petugas itu pergi, sistem memberikan notifikasi bahwa pengeluaran Ye Feng membayar harga kamar 10 kali lipat tidak dihitung sebagai big spending. Ye Feng yang sedang kesal, menyuruh anjingnya untuk bersih-bersih dengan cepat lalu mulai bekerja untuknya setelah mandi. Jika bukan karena anjing itu, ia akan mudah mendapatkan ratusan poin lagi kali ini. Namun anjing itu tidak mengerti dan hanya menggonggong kepadanya. Ye Feng berpikir bahwa anjingnya itu sangat bodoh. Jadi kapan-kapan ia harus mencoba mencari cara untuk meningkatkan kecerdasannya. Setelah selesai mandi, Ye Feng mulai memberi anjingnya pil pembersih profon. Anjing itu memakannya dengan lahap. Membuat Ye Feng berpikir anjing tetaplah anjing, karena ia bahkan tidak memeriksa apakah makanannya mengandung racun. Ye Feng dengan senyum liciknya, berencana menggunakan anjing itu sebagai pelayannya yang harus bekerja keras mulai sekarang. Ye Feng berencana untuk pergi keluar, melihat apakah ada hal menyenangkan yang dapat ia lakukan. Saat Ye Feng sudah keluar dari sana, otak anjing tersebut tiba-tiba bersinar dengan terang. Anjing itu sepertinya merasakan ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Beberapa saat kemudian, Ye Feng telah kembali tanpa tahu apa yang terjadi. Ia meminta anjingnya untuk segera bangun dan melanjutkan makan. Ia bertanya apakah anjingnya itu jadi malas setelah hanya makan 2.000 butir pil. Namun, karena anjingnya terlihat mengantuk dan tidak ingin makan lagi, maka biarkan saja.
Ia juga merasa malas untuk berkeliling lagi, jadi ia mengajak anjingnya untuk tidur bersama. Ia membawa anjingnya ke kasur yang sama dengannya sembari bergumam, bahwa menjadi seorang big spender ternyata sangat melelahkan. Saat mereka sudah tertidur pulas, Ye Feng tidak tahu bahwa anjingnya itu mengalami transformasi menjadi binatang buas setelah mengkonsumsi begitu banyak pil pembersih Profon 9 garis. Sementara itu, di tempat lain, Tetua Bai sedang bertemu temannya. Ia memanggilnya Tetua Xia dan berkata bahwa ia akhirnya bisa melakukan perjalanan ke sana, tapi Tetua Xia malah pergi sepanjang hari. Tetua Xia memberitahu Tetua Bai bahwa di cabang rumah lelang di kota Phoenix Purple, ia menerima 2 pil khusus pil pembersih Profon kelas 3. Ia bertanya apakah Tetua Bai bisa menebak berapa garis yang ada pada pil tersebut. Tetua Bai menjawab dengan percaya diri, bahwa jika itu pil pembersih Profon yang membuatnya sibuk sepanjang hari, pastilah itu di atas 7 garis. Tetua Bai bertanya, apakah itu dibuat oleh rekan tua lama mereka? Tetua Xia memberitahu dengan semangat bahwa terdapat 9 garis, dan itu berjumlah 2. Ia tidak tahu siapa yang membuatnya, tapi seorang pemuda membawa pil itu ke sana untuk dijual. Ia telah secara pribadi memeriksanya, dan 2 pil itu dapat dianggap sempurna karena mendekati keadaan ideal pil 10 garis. Tetua Bai cukup terkejut mendengar itu, ia lalu bertanya apakah Tetua Xia mengetahui nama pemuda tersebut. Namun Tetua Xia menjawab bahwa ia tidak tahu. Bukan hanya pemuda itu tidak meninggalkan namanya, ia bahkan tidak membayar deposit lelang. Ia hanya menyerahkan pil itu lalu pergi begitu saja sembari berkata bahwa ia akan kembali setelah itu terjual. Dengan minimnya informasi yang ada, Tetua Bai tidak bisa menebak-nebak siapakah pemuda tersebut. Namun Tetua Xia memberikan informasi tambahan. Berdasarkan informasi yang ia kumpulkan, pemuda itu sepertinya tidak peduli dengan pil tersebut, dan ia sepertinya berasal dari sekte tersembunyi atau tempat keramat. Setelah mendengar penjelasan itu, Tetua Bai berpikir bahwa itu hampir pasti adalah Ye Feng muridnya. Setelah mendengar itu, ia berdiri dari tempat duduknya dan mengajak Tetua Xia untuk menemui seseorang. Sementara Tetua Xia terlihat bingung dengan ajakan yang tiba-tiba tersebut dan bertanya dengan siapa mereka akan bertemu. Tetua Bai menjelaskan bahwa Tetua Xia pasti tahu nona mudanya mendirikan sekte. Orang yang akan mereka temui adalah murid langsung nona mudanya. Tetua Xia yang tidak mengerti bertanya, apa yang perlu dilihat dari murid langsung itu? Apakah ada sesuatu yang spesial? Tetua Bai menjawab bahwa Tetua Xia tidak akan paham dan akan mengerti setelah bertemu dengannya secara langsung. Sementara itu, di waktu yang sama, Luo Qiansui terlihat mengikuti lelang di rumah lelang Tianyu. Ia bergumam bahwa mereka berdua sangat beruntung. Ia tidak menyangka dapat bertemu pil pembersih Profon 9 garis yang belum pernah terlihat saat mencari herbal spirit untuknya di kota itu. Luo Qiansui dengan percaya diri mengatakan bahwa hari ini, berapapun biayanya, sebagai masternya, ia akan membantu mereka mengamankan pil tersebut. Karena pil pembersih Profon 9 garis akan sangat bermanfaat bagi mereka. Wu Feng yang melihat itu sangat senang dan berterima kasih kepada masternya. Dalam bayangannya, Luo Qiansui membayangkan Ye Feng yang memeluk kakinya dan berterima kasih kepadanya atas perlakuan baiknya. Ia tidak sabar melihat murid langsungnya itu mengaguminya setelah ia memberinya pil pembersih Profon 9 garis. Di tempat lain, Tetua Bai dan Tetua Xia sepertinya sudah sampai di tempat Ye Feng tinggal. Tetua Bai mengetuk pintu berkali-kali, tapi sepertinya pintunya terkunci, jadi Tetua Xia berpikir mungkin ia sedang tidur. Tetua Bai terlihat kesal dan bergumam bahwa kultivator yang baik tidak bisa membuang waktu yang berharga untuk tidur. Ia mendobrak pintu itu dan berteriak untuk membangunkan Ye Feng yang tertidur. Tetua Xia terkejut saat mereka masuk ke sana. Pandangnya langsung teralihkan pada pil pembersih Profon 9 garis yang ada pada wadah makanan anjing. Dan ternyata, tidak hanya ada di wadah, pil itu juga terlihat berserakan di lantai kamar Ye Feng. Ye Feng yang terbangun karena suara berisik itu menyadari Tetua Bai sudah di sana. Ia bertanya apakah urusan Tetua Bai sudah selesai. Saat ia melihat ke arah anjingnya, ia lagi-lagi melihat anjingnya sedang tertidur pulas. Hal itu membuat Ye Feng marah, karena anjing bodohnya itu selalu tertidur dan belum memakan pil-pil tersebut.
Setelah anjing itu bangun, ia tetap enggan memakan pil itu seolah sudah muak karena sudah makan beberapa ribu sebelumnya. Tetua Bai dan Tetua Xia yang melihat adegan tidak biasa itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pil pembersih Profon 9 garis yang ia inginkan sebagai sebuah warisan, tapi seekor anjing menolak mereka mentah-mentah. Tetua Xia yang merupakan seorang alkemis tingkat 9 dan seorang bos besar rumah lelang Tianyu, merasa terpukul setelah mengetahui bahwa ia ternyata lebih rendah dari seekor anjing. Setelah memperhatikannya dengan seksama, Tetua Bai mengatakan kepada Tetua Xia bahwa anjing itu bukan anjing biasa. Ia meminta Tetua Xia untuk memperhatikan energi spiritual alami dari langit dan bumi yang mengalir pada tubuh anjing tersebut. Meskipun kondisi seperti ini sangat jarang, pada levelnya yang sekarang, anjing kecil itu akan berubah menjadi binatang buas kurang dari setahun. Tetua Xia menyadari bahwa tidak ada garis darah iblis di tubuhnya, yang berarti anjing itu bertransformasi dari anjing liar biasa menjadi binatang buas. Tetua Bai merasakan bahwa tubuh anjing itu benar-benar murni, jadi ia bertanya kepada Ye Feng berapa banyak pil pembersih Profon 9 garis yang ia berikan kepadanya. Ye Feng menjawab dengan santainya bahwa itu tidak banyak, ia hanya memberinya sekitar lebih dari 2000 butir. Jawaban Ye Feng itu langsung mengejutkan Tetua Xia dan membuatnya menyemburkan darah saking terkejutnya. Tetua Xia yang terlihat marah dan kesal bertanya kepada Tetua Bai, apakah pemuda itu benar-benar murid sektenya? Bajingan gila itu memberikan lebih dari 2000 pil pembersih Profon 9 garis pada anjing, apakah ia tidak peduli terhadap itu? Tetua Bai menjawab, bagaimana ia bisa peduli? Ia mengatakan bahwa anak itu sangat kaya dan kuat, hingga membuatnya bekerja untuknya. Jadi bagaimana bisa berharap agar dirinya peduli? Tetua Xia yang terlihat kesal bertanya untuk memastikan, Tetua Bai, salah satu tetua dari 8 tetua sekte Star Spirit, seorang ahli di ranah transcending tribulasi lapis ketiga dan dapat kapan saja naik ke lapis keempat, mengatakan dirinya bekerja untuk bocah dari sektenya sendiri. Apakah ia gila? Tetua Bai menjawab bahwa tidak ada jalan keluar karena bocah itu memberinya terlalu banyak. Mumpung ada Tetua Bai di sana, Ye Feng meminta bantuannya lagi dengan bayaran seperti biasa, yaitu 10.000 kristal spirit tingkat tinggi. Ia berpikir bahwa ia tidak ada waktu lagi, jadi ia harus meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan misinya. Tetua Bai yang membaca niat Ye Feng, bertanya dengan percaya diri, apakah Ye Feng meminta bantuannya untuk menghabiskan pil tersebut? Ia bertanya berapakah pil yang masih tersisa. Ye Feng menjawab bahwa itu setidaknya masih sekitar 7.000 dan harus habis malam ini. Jadi Ye Feng bertanya untuk memastikan apakah Tetua Bai memiliki masalah gigi. Tetua Bai menjawab dengan percaya diri bahwa ia belum tua dan giginya dalam kondisi sangat baik. Sementara Tetua Xia yang melihat itu tidak percaya, temannya itu menyetujuinya begitu saja, dan juga, bukannya Tetua Bai menggunakan gigi palsu. Setelah mendapat persetujuan dari Tetua Bai, Ye Feng mengeluarkan semua pil yang tersisa dan menuangkannya di atas meja. Tetua Xia yang melihat itu sangat terkejut, tidak percaya dengan jumlah yang dilihatnya. Setelah menuangkan semuanya, Ye Feng mempersilahkan Tetua Bai untuk segera makan. Tetua Bai yang menjadi sedikit ragu setelah melihat jumlah yang luar biasa tersebut, menelan ludahnya dalam-dalam dan mulai memakan pil-pil itu dengan lahap. Ye Feng juga memerintahkan anjingnya agar tidak melihat saja, dan memakan pil-pil yang berserakan di lantai atau ia akan menjadikannya sup daging. Tetua Xia yang melihat kegilaan itu berkeringat dingin, berpikir mereka semua sudah gila. Sementara Tetua Bai terus memakan pil-pil itu dengan lahap. Ye Feng mencoba menyemangatinya dengan bersorak-sorai. Tetua Bai tidak menyangka bahwa pil pembersih Profon 9 garis itu memiliki rasa yang cukup enak. Meskipun itu tidak berdampak apapun bagi tubuhnya, dapat memakannya merupakan sebuah berkah dan kebahagiaan tersendiri. Meskipun sebelumnya ia pernah memakan pil bergaris 5 waktu muda yang menghabiskan 1/10 tabungannya, rasanya tidak bisa dibandingkan dengan pil pembersih Profon 9 garis yang ia makan sekarang. Ia menangis terharu dan sedikit menyesal, membayangkan seandainya itu datang 60 tahun sebelumnya. Ye Feng yang melihat Tetua Bai menangis merasa bersalah, berkata bahwa jika Tetua Bai tidak ingin memakannya maka tidak apa, ia akan membayarnya 100.000 kristal spirit tingkat tinggi.
Tetua Xia menghentikannya. Ia mengatakan bahwa Ye Feng tidak mengerti alasan kesedihan Tetua Bai. Ia menjelaskan bahwa baik dirinya maupun Tetua Bai, andaikan mereka mendapatkan kesempatan ini saat mereka muda, mereka sekarang pasti sudah melewati kesengsaraan surgawi dan naik ke alam yang lebih tinggi. Dan tidak akan terjebak dan tidak melihat secercah harapan seperti kondisi mereka sekarang. Tetua Xia yang melihat itu juga ikut merasakan kesedihannya. Mereka berdua sama-sama berada di ranah transcending tribulasi lapis ketiga. Meskipun mereka sudah lama mampu mencapai lapisan ketiga, mereka belum mampu membuat terobosan, karena mereka tidak bisa menjadi apakah mereka akan bisa menahan transcending tribulasi lapisan keempat, di mana jika gagal maka mereka akan mati. Ye Feng menjawab bahwa ia mengerti, dan bertanya apakah Tetua Xia dapat membantu Tetua Bai untuk menghabiskan pil-pil tersebut. Tentu saja itu tidak akan sia-sia, ia akan membayarnya sama dengan Tetua Bai. Tetua Xia yang mendengar tawaran itu langsung mengusap air matanya. Ia bertanya apakah itu tidak apa-apa karena ia bukan bagian dari Sekte Star Spirit. Ye Feng menjawab dengan mengangguk yang mengisyaratkan bahwa itu tidak apa. Setelah mendapat persetujuan itu, Tetua Xia dengan senang hati akan membantu Tetua Bai untuk menghabiskan pil-pil tersebut. Namun, setelah beberapa saat, pil-pil itu setidaknya masih tersisa setengah dari jumlah sebelumnya. Ye Feng merasa bahwa itu masih cukup lambat, jadi ia bertanya-tanya kapan masternya dan juniornya akan datang ke sana. Tetua Bai yang perutnya sudah membesar dan pipinya mulai sakit, mengurangi intensitas makannya, dan bertanya kepada Ye Feng apakah 2 pil yang ada di lelang itu miliknya. Ye Feng menjawab dengan santai bahwa itu benar, pil yang sangat sedikit itu bisa dijual hingga puluhan ribu batu roh. Ia hanya ingin melihat siapa yang menjadi kambing hitamnya. Tetua Xia yang mendengar itu terkejut, melihat Ye Feng begitu memandang rendah pil itu, dan tidak percaya ia menaruh pil itu di tempat lelang hanya untuk mencari kambing hitam. Luo Qianshui yang sudah mengamankan pil yang dilelang, berencana untuk menemui mereka. Ia merasakan bahwa mereka berada di ruangan ketiga sisi timur lantai 2. Wu Feng yang terlihat begitu bahagia berkata, bahwa kakak seniornya pasti tidak menyangka masternya akan mengeluarkan begitu banyak uang untuk sesuatu yang penting bagi mereka. Wu Feng langsung berlari ke arah kamar Ye Feng dan dengan antusias memintanya untuk melihat apa yang ia bawa. Luo Qianshui semakin penasaran dengan ekspresi yang akan dibuat oleh Ye Feng. Meskipun ia kaya, barang ini bukanlah sesuatu yang mudah ia dapatkan meskipun ia memiliki banyak uang. Namun, Wu Feng yang sudah lebih dulu melihat ke dalam kamarnya, terdiam tidak percaya apa yang dilihatnya, saat ia hendak memberitahu Ye Feng bahwa master membelikannya sebuah pil. Luo Qianshui yang melihat Wu Feng berdiri di depan pintu bertanya, kenapa ia tidak masuk? Wu Feng dengan gemetaran menunjuk ke dalam ruangan, mengisyaratkan sesuatu yang tidak biasa. Saat Luo Qianshui masuk ke sana, ia melihat orang-orang yang ada di sana dengan santainya memakan pil yang sama dengan yang ia perebutkan susah payah. Bahkan anjing di sana juga ikut memakannya. Kebanggaannya sebagai seorang master runtuh, dunianya seolah hancur berkeping-keping. Melihat Ye Feng memiliki begitu banyak pil tersebut, yang berarti, Ye Feng lah yang menaruh pil di pelelangan yang ia perebutkan dengan banyak orang. Tetua Bai dan Tetua Xiu tidak menyangka bahwa Luo Qianshui yang akan menjadi kambing hitamnya. Luo Qianshui kehilangan semangatnya, tidak percaya ia bertaruh nyawa dengan banyak orang untuk sesuatu yang ternyata dipasang oleh muridnya sendiri dengan santai. Ia merasa malu, berpikir ia akan membalikkan keadaan namun sebenarnya ia malah menjadi kambing hitam muridnya sendiri. Ia bertanya apakah menurut Tetua Bai dirinya terlihat konyol. Tetua Bai yang tidak ingin nonanya terpuruk, menjawab agar nonanya tidak putus asa. Lagi pula ini semua demi murid-muridnya. Wu Feng yang melihat barang langka begitu banyak di depannya tidak bisa menahan diri, dan bertanya apakah ia bisa memakan pil-pil tersebut. Sekian untuk cerita kali ini. Silahkan tinggalkan saran atau kritik di komentar. Like jika suka, dan follow untuk update cerita lainnya. Terima kasih.